Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Cut Nyadin dan saya sendiri bernama Khairen, Fania, Naura, dan Putri. Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan membacakan biografinya terlebih dahulu. Nyadin lahir pada tahun 1848 Lampadang, Kesultanan Aceh. Meninggal 6 November 1908, umur 61 tahun. Sebab meninggal karena sakit-sakitan setelah diasingkan oleh Belanda. Nama lain Cut Nyadin yaitu Ibu Perbu, Ibu Ratu, dan Ibu Suci. Cut Nyadin dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nama suami Cut Nyadin yaitu Tengku Ibrahim, Lama, dan Teku Umar. Nama anak Cut Nyadin bernama Cut Gambang. Orang tuanya bernama Teku Nantasedia. Kerabatnya bernama Teku Mayat dan juga sebagai menantunya. Saudara kandung Cut Nyadin yaitu Teku Rayut. Ada seorang anak gadis yang bernama Cut Nyadin. Ia tidak memiliki ibu, tetapi di dalam jiwanya terkandung sifat pemberani dan tegas. Ia memiliki rumah yang hanya dihuni oleh Cut Nyadin dan ayahnya, selain dari beberapa orang pembantu setianya. Memang sejak kecil Cut Nyadin sudah dididik dalam ajaran agama Islam. Kecerdasannya dalam menangkap pelajaran agama dari ayahnya yang patut mendapatkan pujian. Dia pergi dan tidak memikirkan apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Sudah menjadi kebiasaan setelah sembahyang Isya. Menikah dengan putrinya. Tidak lama kemudian, Cut Nyadin kembali. Sebelum masuk kamar yang dijadikan musola, dari situ berkata lagi. Kemudian Cut Nyadin mengerutkan kening. Dia belum mengerti apa yang dimaksud pembicaraan ayahnya, dan dia tidak mengajukan pertanyaan. Kali ini, ia benar-benar menunggu sang ayah meneruskan pembicaraannya. Sekali lagi, Nantasedia meminum teh yang hampir dingin itu. "Begini anakku, Cut Nyadin," katanya, sambil menaruh kembali cangkir itu. "Engkau kini tampak telah semakin cantik dan manis. Tidak lupa, engkau juga kini tampak semakin dewasa." Tidak lama kemudian, ayahnya meneruskan lagi. "Aku merasa bangga mempunyai anak secantik engkau, tapi aku kewalahan juga karena banyak pemuda yang terpikat oleh kecantikanmu," katanya. Buktinya, telah beberapa hari berturut-turut ayah kedatangan tamu yang menanyakan perihal dirimu. Nyadin yang cepat membaca pikiran orang tahu bahwa dirinya sedang dibicarakan dan diincar oleh pemuda-pemuda yang ada di desanya. Karena Cut Nyadin diam saja, Nantasedia berkata, "Itulah yang patut kau ketahui." Ayahnya pun berkata, "Maka kau harus bersiap-siap." Cut Nyadin gemetar mendengarnya karena usia Cut Nyadin saat itu baru 10 tahun, belum cukup untuk dinikahi. Tetapi adat Aceh menghendaki demikian. Di sana memang sudah terbiasa perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang hanya sekedar diresmikan, tetapi tidak diserumahkan. Pada 9 Desember 1858, Cut Nyadin dan Teku Ibrahim menikah, yang menurut adat istiadat di Aceh merupakan perkawinan yang agung. Upacara besar-besaran diadakan kampung Lampadang, Semarak menyambut perkawinan itu. 15 tahun kemudian, Cut Nyadin sudah menjadi seorang wanita yang dewasa. Dia adalah seorang pemimpin perjuangan, sedangkan suami Cut Nyadin juga seorang pahlawan muda, gagah, berani. Dia berjuang memimpin pasukannya melawan penjajah Belanda yang berniat untuk menginjak-injak kedaulatan rakyat Aceh. Penduduk api tidak sempat menjalar semua penduduk. Setelah api padam, Cut Nyadin berkata dengan lantang, "Wahai para kaum mukmin, masjid kita dibakar." Sejak saat itu Cut Nyadin berada di tengah-tengah kancah peperangan dan ia mulai hidup dalam suasana perang. Kembali ke Aceh dengan membawa pasukan yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap. Artinya berdoa untuk keselamatan pasukan Aceh.
Di medan pertempuran yang sangat sengit, Nantasetia dan Teguh Ibrahim melihat seseorang yang bergabung dengan pasukan Belanda. Oleh karena itu, Belanda mendapatkan kerugian. Lalu, Belanda meminta bantuan kepada Jakarta. Tetapi Jakarta tidak sanggup lagi, karena setiap mengirimkan bantuan pasukannya selalu habis. Kemudian Belanda meminta pertolongan di Jawa lainnya. Jumlah pasukan Belanda semakin besar dan dapat memukul mundur pasukan Aceh sehingga Belanda semakin mendesak ke daerah lainnya. Pada bulan Desember 1875, penyerangan Belanda terus berlangsung hingga ke daerah 9 Mukim, bahkan terus ke 6 Mukim. Karena terdengar suara peluru berdesingan semakin dekat, lalu Cut Nyadim untuk turut bergiliran bersama ayah dan suaminya. Sampailah mereka ke Salah, di mana di tempat itu Belanda kembali menyerang secara besar-besaran. Teguh aja tertembak, Teguh Ibrahim mencoba menolong, tetapi malah ikut tertembak. Kini Cut Nyadim menjadi seorang janda. Dari pernikahan Cut Nyadim dengan Teguh Ibrahim dikaruniai seorang putri yang diberi nama Cut Gambang. Hari menikah dengan Teguh Mayer di Tiro. Pada saat lenggang dari desingan peluru itu, mereka dapat kembali ke daerah Namukim. Memang benar Cut Nyadim dengan Teguh Umar itu masih saudara sepupu. Mereka masih seketurunan Mahmud Sati. Ia mempunyai 2 anak laki-laki, seorang bernama Mahmud yang menjadi ayah Teguh Umar, dan seorang lagi Nantasetia yang berputrakan Cut Nyadim. Cut Nyadim berkedudukan sebagai raja setelah ayahnya tiada. 3 tahun kemudian, Cut Nyadim dengan suaminya tinggal di tempat rumah mewah dan megah. Berkali-kali Teguh Umar melihatkan kesetiaannya kepada pihak Belanda. Banyak kubu-kubu pertahanan Aceh yang diduduki oleh Belanda yang dipimpin oleh Teguh Umar. Belanda semakin percaya kepadanya. Mereka serang menyerang dengan gencar dalam pertempuran ini. Teguh Umar tertembak, ia runtuh terkapar dan akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dikuburkan di sebuah pegunungan oleh kawan-kawan seperjuangannya. Hampir 2 tahun lebih Cut Nyadim hidup di hutan dengan keadaan menyedihkan. Tenaga yang kian melemah karena selalu diburu oleh Belanda. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Pada suatu malam, pasukan Cut Nyadim sedang berada di hutan. Penduduk berteriak, Belanda datang, diikuti dengan suara tembakan-tembakan. Ini mau tak mau, Cut Nyadim harus menyerah. Sekarang ia tertangkap dan menjadi tawanan musuh. Ia dibawa ke Kutaraja. Hari rakyat yang masih mencintainya datang menjenguk Cut Nyadim dan memberi makan ala kadarnya. September 1906, pendekar wanita dari Aceh itu meninggal dunia. Ia wafat pada umurnya yang ke-58 tahun dan ia dimakamkan di Sumedang, Jawa Barat.